Man kasa musliman arian kasahullahu min khudril jannah. Barang siapa yang memberikan pakaian untuk orang yang tidak berpakaian, ya, orang yang tidak berpakaian, orang yang pakaiannya nggak komplit, kita kasih baju, ya. Barang siapa memberikan pakaian pada orang yang telanjang, ari, ya, arian itu yang telanjang, kasahullah, Allah akan memberikan pakaian baginya min khudril jannah, dari pakaian yang berwarna hijau nanti di surga. Khudar, ya, berarti warna hijau itu bagus, bajunya orang surga, ya. Warna hijau itu bajunya orang surga, pakai baju warna hijau, boleh, ya. Cari yang pas sama, disesuaikan gitu, ya. Hijaunya jadi hijau macam-macam hijaunya, ya. Kita suruh cari dengan warna hijau tadi. Ay min thiyabihal khudar, ay dari baju-baju yang berwarna hijau. Wa fihi aidan, maksud dalam hadis juga disebutkan, la yaramru'un min akhihi auratan fayasturuha alaihi illa dakhalal jannah. Barang siapa la yara umru'un, tidak seorang melihat min akhihi auratan, jadi aurat dari saudaranya, ada aib. Kita melihat ada seorang lihat aib saudaranya, oh orang itu begini, oh orang itu, ya, itu nggak rajin sholat, itu pemalas, itu banyak aib. Kita lihat, fayasturha, kemudian ditutupi aibnya, enggak, ya, maka ditutupi aib orang itu tadi, ya. Yasturha alaih illa dakhalal jannah, orang ini pasti masuk surga. Masya Allah, enak, ya. Allahumma ja'alna minhum, ya. Enak kan, ada aib nggak kita jadi bahan diskusi, ya. Tapi ya, orang masya Allah, kalau bukan masya Allah, innalillah ini, ya, ya, ada di TV itu subhanallah, dicari-cari kesalahan orang, oh ini begini, itu begitu, diulas lagi, itu hamil di luar nikah, itu subhanallah, ya. Ini bukan Allah SWT memberikan, kan, ambil contoh orang mukmin, kata Rasulullah SAW, masal mukmin kamatsilin nakhlah, in akalat thayyibatan wa in wada'at thayyibatan. Orang mukmin itu seperti lebah, kalau makan yang baik, sari bunga, dari bunga ke bunga, wangi-wangi, ya. In akalat thayyibah, makan yang baik. Wa in wada'at, kalau keluar apa? Thayyibah, madu. Masya Allah, itu orang mukmin, ya. Jangan seperti lalat dan kecoa, jangan, ya. Subhanallah, itu kenapa orang mukmin itu seperti itu, luar biasa, ya. Dia contohan yang luar biasa. Itu lebah, ya, saya pernah baca buku, lebah itu kalau ditaruh di sampah di tempat yang nggak wangi, mati dia, mati, stres. Jadi harus wangi, harus enak. Orang mukmin itu seperti itu. Artinya suasananya memang harus enak, ya. Suasananya harus baik, di tempat-tempat yang baik dia senang, hatinya senang, ya. Ada kalau ditaruh di sampah dia mati, ada bau-bau nggak enak dia mati, ya. Tempat bau busuk, bau yang nggak enak, ya. Sebaliknya Allah juga menciptakan ini buat ibrah, ini buat pelajaran. Ada binatang-binatang yang kalau rumah kita bersih dia nggak datang, kalau rumah itu bersih dia nggak datang, ya. Tapi kalau kotor langsung datang, subhanallah. Yang mencari khusus mencari tadi, ya. Nah, begitu juga kita, kalau kita lebih tertarik hati kita, lebih condong hati ini kalau kepada hal-hal yang nggak baik, kita senang, ya, ukur sendirilah gitu, ya. Kalau ada orang, ada aibnya orang, ya, baik itu perzinaan apa dan sebagainya, aib semua aib dosa orang, kita lebih tertarik ngomongin itu, berarti kita jauh masih dari perumpamaan yang diperumpamakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Tapi orang mukmin tadi, kalau senang, oh ada pengajian di mana, dia datang, ya. Ada majelis, dia datang. Oh kumpulan salawat, dia datang. Ada tahlil, dia datang. Itu yang di mana curahan rahmat Allah turun. Baik, kebaikan di situ, insya Allah ini masuk dalam golongan yang diperumpamakan tadi oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian warada, sebutkan juga, man satara aurata akhihil muslim satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Wa man kasyafa aurata akhihil muslim kasyafallahu auratah hatta yufadhihahu biha fi baitih, ya. Ada yang disebutkan hatta fi ga'ri baitih, dan yang lain, ya.
barang siapa yang menutup aib saudara orang muslim yang lain, satara auratah, yaumal qiyamah, Allah akan menutup aibnya nanti di hari kiamat. Ya, di hari kiamat Allah menutup, ya. Wa man kashafa aurata akhihil muslim, sebaliknya. Dan jadi menutup. Tapi sebaliknya ada orang membuka. Suka jadi omongan, bahan gunjingan, ya. Masalah sudah bertahun-tahun masih dibongkar lagi. Oh, Anda tahu itu orang tuanya memang begitu. Orang jahat namanya, ya. Oh, Anda kenal itu orang tuanya nggak beres itu. Disebut-sebut kesalahan orang-orang yang sudah mati atau bahkan yang sudah lewat, ya. Nanti kasyafallahu auratah, Allah akan membuka auratnya, ya. Kalau Allah yang buka, siapa yang bisa menutupi? Nggak ada yang bisa, ya. Mau pakai wartawan dikasih duit semua, jangan diberitakan misalnya begitu, ya. Wartawan kasih duit misalnya, udah jangan ngomong, ya, kasih duit semua, polisinya kasih duit, jaksa kasih duit. Tapi kalau Allah mau buka aibnya, akan terbuka, ya. Allah bukakan, mudah kan? Terbuka, ya. Hatta yufaddihahu biha fi baitih. Nanti Allah akan bukakan bukan cuma aib yang dia lakukan, sampai urusan dalam rumah tangga, yang dalam rumah pun nanti terbongkar. Naudzubillahi min dzalik. Ya, Allah kalau bongkar, Allah bukakan aib seorang. Ya alima sirri minna la tahtiki sitra anna wa afina wa fu'anna wa qul lana haitsu qulna. Ya, kita minta sama Allah, berdoa, ya. Tapi asbabnya kita cari. Doa juga kita berdoa, tapi asbabnya, kenapa kita supaya bagaimana caranya supaya Allah gak buka aib kita? Ya udah, kita jangan ngomongin aib orang. Udah, itu resepnya. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.